guys, berjumpa lagi bersama saya Juan Rafael di channel Belajar. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu saxophone dan part-part dari saxophone ini guys. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, baiknya teman-teman mensupport channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share video ini agar teman-teman kita yang belum mengetahui apa itu saxophone dan part-part dari saxophone dapat mengetahui informasi ini guys. Oke, baik. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu saxophone. Saxophone adalah alat jenis musik tiup. Jadi alat musik saxophone ini ada 5 jenis. Yang pertama di saxophone, soprano saxophone, tenor, dan bariton saxophone guys. Jadi yang di hadapan saya ini yang saya pegang adalah alto saxophone. Jadi bentuknya dari tenor saxophone itu lebih panjang, bentuk necknya ini lebih berbelit lah guys. Kalau yang tenor dia lebih di necknya ini lebih kayak bebek gitu guys. Jadi kalau di bariton agak lebih sulit. Necknya ini jadi melengkung-lengkung. Kalau untuk baby saxophone itu sama seperti alto saxophone ini guys. Cuma baby saxophone dia ukurannya lebih kecil atau lebih mini. Kalau untuk sopran saxophone itu bentuknya panjang guys. Jadi dia belnya ini ujung panjang. Jadi kalau untuk nada-nada dasarnya saxophone ini berbeda dengan piano. Jadi kalau untuk alto saxophone sendiri yang lebih kita fokuskan sekarang itu kalau misalnya piano main dari C, di saxophone ini kita turun 1,5 fungsinya guys. Jadi kalau misalnya dari piano main dari C, jadi dari saxophone itu kita main dari nada dasar A. Jadi saxophone ini main dari S sama dengan Do ya guys. S-nya di piano itu sama dengan Do. Inilah nada C-nya di saxophone ini guys. Jadi kita akan lanjut ke part-part atau bagian-bagian dari saxophone ini. Oke, yang pertama ini bagian pertama ada cup. Ini untuk menutup bridge sama mouthpiece. Yang kedua ada namanya jadi sini cup dengan mouthpiece. Ini fungsinya untuk melindungi ligatur, cup dan ligatur, mouthpiece sama bridge. Oke. Yang kedua itu adalah mouthpiece sendiri guys. Jadi mouthpiece ini salah satu unit terpenting dari saxophone. Mouthpiece yang menghasilkan bunyi sama dengan bridge. Jadi kecil-kecil tipis-tipis kayak gini sangat-sangat penting bagi saxophone dan ini menghasilkan bunyi. Jadi dua inilah yang menghasilkan bunyi pada saxophone ini. Jadi kalau mouthpiece sama bridge ini sangat berpengaruh guys. Untuk mengubah. Jadi kalau kita misalnya beli saxophone, ini kita dikasih mouthpiece-nya yang low level. Jadi kita untuk pemula, jadi bellnya saxophone ini sendiri itu tidak terlalu berpengaruh. Memang ada berpengaruh guys suaranya. Cuma misalnya dengan Yamaha, dengan merek-merek luar yang lain, saxophone ini tidak terlalu berpengaruh besar. Tapi mouthpiece inilah kalau misalnya kita mau dari pemula mau naik ke jenjang menengah atau pengen mengupgrade mouthpiece-nya agar suaranya lebih enak, lebih dapat height-nya, itu bisa kita beli mouthpiece-nya yang high level, yang lebih upgrade lah guys. Dan juga kita bisa mengupgrade lagi mouthpiece. Kalau mouthpiece bawaannya itu nanti dibawa model. Kalau misalnya kita ini mau saxophone Cina, jadi dikasih nanti mouthpiece-nya Cina. Jadi kayak misalnya Amon atau mouthpiece preset Cina yang lainnya. Jadi biasanya itu nanti kalau misalnya kita pembelian saxophone,
itu nanti dikasih sepasang, ada mouthpiece, ridge, baru cup, itu satu pasang. Jadi kalau kita misalnya mau upgrade ini, kita bisa beli mouthpiece Van Doren, banyak sih mouthpiece yang sudah terkenal, udah branded gitu guys. Di sini ada banyak ukuran guys, ada ukuran 3, 2,5, 3,5, ukuran 1 pun ada 1,5. Jadi berbeda-beda guys. Jadi yang saya pakai ukuran 3 ridge-nya ini, dan setiap saxophone pasti menggunakan ridge yang berbeda-beda guys. Menggunakan ukuran ridge yang berbeda-beda. Seperti kalau misalnya saxophone bisa juga menggunakan ridge ukuran 2,5. Tapi kalau untuk misalnya sopran, baby bisa juga sih 3, cuma ridge-nya itu berbeda ukuran. Yang tenor, yang sopran, baby saxophone, bariton dengan alto sendiri. Yang selanjutnya adalah ligatur. Jadi di ligatur ini yang mengikat antara mouthpiece dengan ridge. Ini yang mengikat. Jadi kalau tidak ada ligatur, ini tidak bisa bersatu dan tidak akan mengeluarkan bunyi. Kalau kita tidak kunci saja, dia mengeluarkan bunyi tapi dia tidak kuat guys, tidak mengikat. Jadi suaranya akan seperti kayak trompet sangat kalah itu guys. Jadi harus menggunakan ligatur. Ligatur ini pun bisa kita gunakan ligatur bawaan, ligatur yang sudah upgrade lagi guys, ada banyak ligatur gitu. Cuma fungsinya memang sama, cuma untuk mengikat mouthpiece dan ridge. Oke guys, jadi cara pasang mouthpiece sama ridge ini jadi mouthpiece sama ridge disatuin guys. Jadi ujungnya ini belum disamain guys dengan ridge. Disamain. Oke, sudah sama. Jangan ridge-nya ini jangan terlalu ke dalam, jangan terlalu keluar. Nanti kita jadi kita kesulitan lah guys. Kalau misalnya agak keluar, agak ke dalam, kesulitan kita untuk mengatur nadanya. Jadi kita samakan ridge sama mouthpiece, kita samakan. Oke, habis itu kita masukkan ligatur ke mouthpiece dan ridge tersebut. Oke. Baru habis itu kita putar pengunci ligatur tersebut guys. Ligatur kita putar supaya betul-betul kuat, tidak goyah ya guys. Cuma kalau untuk ligatur sendiri ada yang tidak pakai pengunci ini, ada yang pakai, tergantung ligaturnya sendiri guys. Ligatur tergantung. Ada juga beli mouthpiece ada dapat ligatur, biasanya sepasang sih guys, tapi ada juga yang tidak sepasang. Oke, di part selanjutnya adalah neck. Buka dulu. Neck ini yang menghubungkan antara bell saxophone ini dengan mouthpiece. Jadi neck ini yang menghubungkan dari suara dari mouthpiece diubah lebih besar dan seperti suaranya guys. Diubah dan masuk ke bell saxophone. Jadi cara memasukkannya ini mouthpiece dengan neck tinggal dimasukkan ke dalam. Jangan terlalu ke dalam, jangan terlalu keluar. Ini biasanya tergantung mouthpiece-nya guys. Kalau mouthpiece-nya lebih upgrade itu biasanya dia agak condong ke dalam. Seperti mouthpiece saya juga mouthpiece yang bersama mouthpiece dia agak lebih ke dalam. Cuma dia tergantung beda-beda ya guys. Jadi ini yang standarnya dari saxophone ini yang saya gunakan pada atas. Nanti kalau untuk kita review mouthpiece yang sudah mouthpiece beda atau mouthpiece upgrade-nya ada saxophone, nanti saya akan buat video selanjutnya. Jadi ya sudah seperti ini. Cuma untuk penempatan mouthpiece ini, kalau bagi saya sendiri dia agak lebih merah ya guys. Karena kan saxophone itu kan gini ya. Jadi memang agak posisi mouthpiece-nya ini agak lebih condong
merahnya. Selanjutnya dari neck ini mempengaruhi suara. Neck sangat nggak terlalu mempengaruhi, cuma tidak terlalu mempengaruhi. Yang lebih mempengaruhi itu bagus tidaknya suara saxophone itu dari embrosurnya mulut, baru mouthpiece, ridge, baru neck, baru bell. Jadi ibaratnya kalau kita misalnya baru pemula, jangan langsung pengen beli saxophone yang mahal gitu guys, atau yang harganya puluhan juta. Itu banyak saxophone banyak yang puluhan juta. Ini kita mulai dari merek-merek Cina aja gitu guys. Jadi karena saxophone ini, bell saxophone sendiri tidak terlalu mempengaruhi. Memang ada mempengaruhi suara, cuma tidak terlalu besar gitu. Kalau bagi orang-orang yang sudah pro player saxophone mungkin tahu perbedaan suaranya. Tapi kalau bagi kita yang pemula sih ya sama, masih belum tahu lah perbedaannya. Jadi untuk belajar itu apa beli yang mahal ya. Jadi neck ini kita masukkan ke saxophone ya guys. Oke, kita masukin, kita sesuaikan dengan dengan baru kita kunci neck ini dengan saxophone ini di pengunci ini guys, ini di sebelah kanan, karena sebelah kiri itu tidak berfungsi untuk mengunci. Jadi kita putar sampai dia betul-betul mengunci. Nah, jadilah saxophone siap dimainkan. Jadi itu aja sih guys, saxophone ini memang kalau misalnya intinya kalau kita masih pemula, belilah saxophone Cina dulu guys. Tapi kalau kita sudah mulai agak sedikit mahir, sedikit bisa, pengen coba yang suaranya lebih enak, lebih apa, kita upgrade saja mouthpiece sama ridge. Itu yang paling yang jelas mempengaruhi suara. Baru sering-sering latihan nonton, embrousure, otot-otot mulut kita akan terbentuk. Dengan sering latihan nonton, embrousure kita terbentuk seperti ini guys. Jadi kita latihan saja satu not itu kita 15 detik dulu guys, 5 detik, 6 detik, pokoknya latihan terus setiap nada. Jadi misalnya dari kita main dari G sama dengan Do, dari saxophone G, A, B, baru B. Jadi kita latihan terus secara berulang-ulang begini guys. Jadi embrousure dari kita akan terbentuk, dan dengan latihan begitu embrousure ini sangat mempengaruhi dari suara saxophone. Jadi buat apa saxophone mahal-mahal kalau embrousure kita masih berantakan, tidak terbentuk. Jadi oh ya lupa guys, satu lagi neck strap. Ini strap bagian terpenting juga dari saxophone guys. Karena kalau kita mau main saxophone, apalagi kita kan biasa saxophone main di atas panggung itu tegak. Jadi neck ini yang membantu kita untuk menahan dari saxophone. Karena kalau bagi pemula memang saxophone ini memang agak berat, apalagi di ibu jari kanan kita menahan menggunakan ini. Jadi itu memang agak berat kalau bagi saxophone pemula ya. Jadi saya juga masih saxophonis pemula. Jadi strap ini fungsinya untuk menahan saxophone. Jadi supaya tangan kita tidak merasa cepat capek, kesakitan dalam bermain saxophone. Oke guys, saya rasa cuma segitu dulu yang saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada pendapat atau apa masukan, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Oke,
Saya hanya menurut pendapat saya dan hanya berbagi informasi kepada teman-teman yang ingin belajar, yang ingin mengetahui dan ingin belajar saxophone. Jadi apabila ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jangan lupa support terus channel kita Yuk Belajar dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kita. Jadi di channel Yuk Belajar kita tidak hanya belajar saxophone, jadi kita akan belajar piano, belajar melodi, dan belajar aplikasi-aplikasi yang lainnya guys. Yang penting kita mau belajar. Oke guys, yang mau belajar, ayo subscribe channel kita Yuk Belajar. Oke guys, jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.